warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Nawawi Perdana dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya Edwina Putri Widyantari sebagai moderator dari kelompok 4 ingin membimbing jalannya presentasi dengan judul aliran pendidikan konvergensi. Dengan waktu dan tempat dipersilakan. Konferensi. Pertama, konvergensi dipelopori oleh William James. Konvergensi artinya memusatkan pada satu titik. Teori ini merupakan perpaduan antara teori natisme dan empiritisme. Setiap anak yang dilahirkan telah dibekali pembawaan yang baik dan buruk, juga faktor lingkungan. Pengertian konvergensi. Konvergensi adalah aliran pemikiran dalam pendidikan yang menyatakan bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor bakat dan faktor lingkungan. Aliran pendidikan konvergensi menurut para ahli, menurut Watt dan Marquis, manusia berkembang melalui pembawaan dan lingkungan, meskipun pembawaan bersifat tetap dan lingkungan cenderung berubah-ubah. Ki Hajar Dewantara juga berpendapat perkembangan manusia itu ditentukan oleh nature dan nurture, yang berarti alami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelebihan dan kekurangan seorang anak dalam proses. Pertama, kelebihan seorang anak dalam proses pembelajaran tidak hanya terpaku oleh bakat dan lingkungan, tapi kedua hal tersebut menjadi satu dan membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik. Yang kedua, kelebihan dan kekurangan. Kekurangan mengakibatkan bahwa dalam proses pembelajaran menjadi salah satu alirannya. Yang berikutnya, pengaruh aliran konvergensi terhadap pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap. Dan sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Tujuannya untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan di masa depan. Berikutnya, cara belajar siswa aktif. Pendidikan pengajaran yang melibatkan siswa secara aktif. Pertama, cara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Tujuannya agar siswa dapat memperoleh pengalaman belajar yang maksimal. Sedangkan dampak positif dan negatif teori konvergensi. Yang pertama, dampak positif. Teori konvergensi memberikan peluang untuk membentuk perkembangan individu sesuai dengan harapannya. Yang kedua, dampak negatif. Teori konvergensi dapat menimbulkan kontroversi dalam memahami dan mengintegrasi pada salah satu aspek tertentu. Selanjutnya akan disebutkan. Teman-teman, kalau ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan. Perkenalkan, nama saya Farsa Terutama, FPN 24144 3014. Yang saya ingin tanyakan, apa saja tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan pendidikan konvergensi. Sekian, terima kasih. Siapa mau bertanya? Ayo. Biasa, nama saya Setiardianto. Saya ingin bertanya, apa sih, kan tadi sudah dijelaskan konvergensi aliran pendidik. Apa sih perbedaan aliran konvergensi ini dengan aliran yang lain? Dan aja sih. Perbedaan
Perbedaan antara aliran konvergensi sama aliran lain kan? Ya. Kalau di aliran konvergensi itu dipengaruhi oleh dua faktor, faktor bakat dan faktor lingkungan. Kalau di aliran lain itu Oh iya, kalau aliran lain kayaknya kurang tahu. Mungkin Mas Rian. Nah, kalau saya dari aliran pendidikan yang kita sudah pengalaman, kalau pengamatan dan panca indera, mungkin pendidikan. Kalau aktivisme itu bakat dan sejak lahir. Itu perbedaannya. Nah, satu lagi nasionalisme, mungkin Kan belum dijelaskan. Nah, itu perbedaannya. Ya, begitu perbedaannya. Pandangannya itu manusia berkembang melalui pembawaan dan lingkungan, meskipun pembawaannya tetap dan lingkungannya cenderung berubah. Akan menjadi semakin lebih baik. Pendidikan yang baik akan menghasilkan perkembangan anak secara optimal. Ditambah dengan bakat baik yang dibawa oleh anak. Kesimpulannya adalah anak mempunyai pembawaan bakat baik dan jiwa, pendidikan yang baik dan menjadi semakin lebih baik. Lingkungan yang baik akan menghasilkan pengembangan anak secara optimal. Ditambah bakat yang baik dibawa oleh anak tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya.